pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini Jumat 10 Juni 2022. Sari berita penting. Duta Besar RI untuk Rumania dan Republik Moldova melakukan audiens dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk melihat potensi NTT untuk diajak bekerja sama. 9 desa persiapan Kabupaten ND dipastikan akan menjadi desa definitif sebelum tahun 2023. Sementara dari dunia olahraga dilaporkan pelaksanaan turnamen sepak bola pelajar tingkat Kabupaten ND yang semula dijadwalkan akan dilaksanakan di Stadion Marilonga dipindahkan ke lapangan SMAK Suradikara ND. Bersama saya Christian Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Duta Besar Republik Indonesia untuk negara Rumania dan Republik Moldova M. Amhar AZ didampingi Konsul Kehormatan Republik Indonesia untuk Konstanta Rumania Emil Sribu bersama Martin Sopriaji Diau melakukan audiensi dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilulai Skodat pada Senin 6 Juni 2022 lalu dilakukan di kantor Gubernur NTT. Selengkapnya dilaporkan Veranda Garus. Berdasarkan kebijakan Presiden dan Menteri Luar Negeri dalam rangka masalah peningkatan kerjasama bidang ekonomi, Dubes Republik Indonesia untuk negara Rumania dan Republik Moldova telah melakukan survei untuk melihat potensi apa saja yang ada untuk diajak kerjasama dengan Indonesia sejak beberapa tahun lalu. Demikian disampaikan Duta Besar Republik Indonesia untuk Rumania dan Republik Moldova, M. Amhar AZ, kepada RRI pada Lintas ND pagi Kamis pagi kemarin. Dia mengatakan Rumania merupakan negara yang mempunyai kekuatan Gross Domestic Product atau GDP nomor 10 di 27 negara Uni Eropa dan nomor 4 untuk GDP negara-negara Eropa Timur. Sampai dengan sekarang ini hubungan kerjasama kita sudah 32 tahun dan kerjasama ini sampai dengan tahun 1970 itu masih cukup intens karena kegiatan kerjasamanya baik dari Rumania itu kita meminta teknologi perkapalan, terus pertanian, dan juga teknologi persenjataan, sedangkan untuk Rumania itu juga membutuhkan hasil-hasil pertanian kita seperti kopi, karet, dan sebagainya. Kerjasama bidang ekonomi sendiri telah berjalan sejak tahun 1970, akan tetapi mengalami penurunan sehingga pada 3 tahun terakhir pihaknya kembali meningkatkan hubungan kerjasama dengan pemerintah Indonesia khususnya wilayah NTT. Adapun hal-hal yang ditawarkan kepada Pemprov NTT yakni kerjasama bidang teknologi peternakan khususnya pada penggemukan sapi branding dan sapi perah dengan menerapkan teknologi peternakan yang telah digunakan di Eropa. Selain itu ada juga tawaran kerjasama bidang teknologi perkebunan dan industri di mana rencana akan dibangun pabrik kopi khususnya di wilayah Flores dan kerjasama di bidang kesehatan yakni dihadirkannya rumah sakit terapung serta teknologi angkutan laut. Bapak Gubernur sangat menyambut baik dan ini untuk kepentingan daerah dan juga masyarakat, dan beliau membuat tim kecil itu akan pergi ke Rumania untuk bekerja sama dengan para pengusaha Rumania secara detail. Mereka nanti akan memerintahkan stafnya untuk kira-kira bagaimana sifat kerjasama ini, skema kerjasama ini yang akan dilakukan oleh NTT dengan para pengusaha di Rumania. Sebelumnya, Kedubes RI untuk Rumania dan Republik Moldova telah melakukan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat pada bidang mengatasi kebakaran hutan. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Sesuai kesepakatan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten ND, 9 desa persiapan dipastikan akan diresmikan menjadi desa definitif sebelum tahun 2023. Laporan Rosa Dalima. Jadi informasinya adalah dalam waktu dekat ini pemerintah akan mengajukan secara terpisah. Teknisnya nanti teman-teman DPRD dengan keuangan, kami di DPRD tunggu. Ini instruksi langsung dari Pak Bupati.
Kepastian ini disampaikan anggota DPRD Ende melalui Ketua Komisi 1 Octavianus Muhamesi pada acara rapat dengar pendapat bersama perwakilan tokoh adat atau Mosalaki, para camat, kepala desa dari desa induk, tokoh masyarakat yang dilaksanakan Senin kemarin. Dikatakan Fian Muhamesi setelah melakukan pertemuan dengan Bupati Ende telah disepakati jika sebelum moratorium 2023 karena bertepatan dengan tahapan pemilu, disepakati 9 desa persiapan tersebut harus sudah jadi desa definitif. Pendefinitivan 9 desa ini. Tentunya proses-proses teknis lainnya kami akan melalui dinas tentunya akan mengabari Bapak Ibu sekalian secara berkala tentang proses perkembangan sekalian. Jadi komitmennya karena 23 ancang-ancang mau moratorium karena kita 2023 ancang-ancangnya karena bertepatan dengan tahapan pemilihan umum maka pasti akan ada moratorium. Jadi pemerintah dan DPR sudah sepakat sebelum 2 tahun ini tutup, proses ini akan sudah dapat diselesaikan, baik kerja teknis maupun penganggaran. Pemerintah melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Albert Yani saat rapat dengar pendapat mengatakan masih 7 tahapan lagi dari 9 tahapan yang harus dilalui. Menurutnya 9 desa tersebut baru 2 tahap yang dilalui. Karena itu disebutkan untuk mencapai desa definitif ada 9 tahap yang dilakukan, masing-masing persiapan lapangan, verifikasi tim DPMD Provinsi NTT, penegasan dan penetapan batas desa antara desa induk dan desa persiapan, registrasi dan asistensi Ranperda Desa, verifikasi dokumen di Kemendagri melalui Dirjen Bina Pemdes klasifikasi, presentasi hasil verifikasi dan evaluasi, kode desa dan penetapan perda definitif. 9 desa tersebut masing-masing Desa Tanah Rangga, Desa Randorua, dan Desa Maorongga di Kecamatan Nangapenda, Desa Tomberabu 3 di Kecamatan Ende, Desa Wola Arah Barat, Kecamatan Kelimutu, Desa Waga, Kecamatan Wolojita, Desa Mbuli Warayeta, Kecamatan Wolowaru, Desa Kota Baru Tengah, Kecamatan Kota Baru, dan Desa Maotenda Barat di Kecamatan Webaria. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. Bupati Manggarai Heribertus G.L. Nabit SEMA melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Manggarai Rabu 8 Juni 2022 kemarin. Bupati Heri dalam kesempatan tersebut meminta para pegawai untuk terus berinovasi sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Dirinya juga memberikan motivasi dan arahan mengharapkan perubahan mindset para pegawai agar tidak terjebak dalam anggapan keliru terkait tempat mereka bekerja yang mungkin dapat mempengaruhi etos kerja. Pada kesempatan itu juga Bupati Heri membuka ruang dialog dan diskusi dengan semua pegawai di perangkat daerah tersebut. Di hadapan Bupati Heri, sejumlah pegawai juga menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi selama ini, khususnya terkait pengelolaan kearsipan. Menurut Bupati Heri, digitalisasi arsip merupakan bagian dari gerakan menuju Smart City. Harapannya digitalisasi arsip dapat terlaksana, namun di sisi lain dirinya mendorong pentingnya peningkatan SDM bidang kearsipan guna menyambut gerakan tersebut. Sejumlah pembenahan juga akan dilakukan pada waktu mendatang, kendati dilakukan secara bertahap. Yang terpenting segenap perangkat daerah mulai bekerja dengan mengikuti perkembangan zaman. Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pertanian Kabupaten Ende akan mengembangkan sektor pertanian khususnya di subsektor pengembangan hortikultura yang berbasis lahan kering. Laporan Suimam. Sudah pembukaan di situ baru main tempat lain. Turnamen sepak bola antar pelajar perdana berjenjang yang telah disepakati bersama antar pengurus
Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Insinyur Marianus Alexander, kepada RRI Kamis 9 Juni 2022 menjelaskan, berusaha pertanian di lahan basah sudah biasa dilakukan karena ketersediaan airnya sangat mencukupi, namun berusaha di sektor pertanian khususnya hortikultura sayur-sayuran dan buah di lahan kering itu memang tidak gampang karena kekurangan air dan harus menunggu ketika musim hujan tiba. Dikatakannya terkait hal tersebut, pihaknya mau mengembangkan potensi yang ada dengan menyiapkan sarana-prasarana pendukung, dalam hal ini mendekatkan atau menyediakan air yang ada di wilayah-wilayah lahan kering untuk bisa diakses oleh para petani hortikultura, khususnya di daerah-daerah yang potensial usaha sayur-sayurannya cukup tinggi. Melalui dana-dana dari APBN, program dari kementerian, dalam hal ini Ditjen Hortikultura, di penanganan sarana-prasarana itu, kita melalui kegiatan pengembangan optimasi lahan kering itu, kita membangun bersama masyarakat, karena dana itu langsung masuk ke masyarakat, dan masyarakat kita mediasi untuk mereka bisa merencanakan potensi yang ada di sana untuk mendatangkan air dengan melakukan perpipaan pompa air untuk bisa mendekatkan ke lahan-lahannya itu. Lanjut Marianus Alexander, untuk strategis kawasan hortikultura Kabupaten Ende itu, pusatnya di Kecamatan Kelimutu, desa-desa yang ada di Lepembusu, Kelisoke, sebagiannya di Detusoko, Wolowaru, dan Wolojita. Kita tahu bahwa di Kabupaten Ende ini memang pada umumnya kita termasuk di dalam wilayah pengembangan sektor pertanian yang didominasi oleh lahan kering. Tetapi pada kawasan-kawasan kita ini kan dengan iklim yang dia tidak terlalu panas, dia juga tidak terlalu dingin, tapi dia bisa pada waktu-waktu tertentu itu dengan cuaca iklim yang bagus, itu bisa untuk menanam hortikultura dan buah. Sehingga itu menjadi dasar pijak dinas kajian secara teknisnya untuk menetapkan ini wilayah saya sebutkan tadi menjadi kawasan hortikultura. Ditambahkan pemerintah melalui bupati dan dinas sebagai teknisnya tentu selalu membangun relasi dan komunikasi dengan pihak-pihak dunia usaha, pemerintah pusat atau provinsi untuk terus memberikan dan membantu para petani agar bisa mengembangkan usaha-usaha ekonomi rumah tangganya. Turnamen sepak bola antar pelajar SMA, MA, SMK di Kabupaten Ende sedianya berlangsung di Stadion Marilonga yang resmi dibuka oleh Bupati Ende pada Sabtu 4 Juni 2022, akhirnya batal bermain di Stadion Marilonga dan dipindahkan ke lapangan SMAK Suradikara Ende. Laporan Rovinus Wula. Sudah pembukaan di situ baru main tempat lain. Turnamen sepak bola antar pelajar perdana berjenjang yang telah disepakati bersama antar pengurus Asosiasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia NTT bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nusa Tenggara Timur mempertandingkan dua kategori putra dan putri. Sementara turnamen sepak bola antar pelajar SMA, MA, SMK di Kabupaten Ende sedianya berlangsung di Stadion Marilonga yang resmi dibuka oleh Bupati Ende pada Sabtu 4 Juni 2022, akhirnya batal bermain di Stadion Marilonga dan dipindahkan ke lapangan SMAK Suradikara Ende. Sebanyak 44 tim sepak bola masing-masing 33 tim putra dan 11 tim putri mengikuti Liga Pelajar se-Kabupaten Ende akhirnya pindah lokasi bermain di lapangan SMAK Suradikara Ende. Salah seorang pemain putri, Diana, mengaku kecewa setelah mengetahui ada pemindahan lokasi bermain. Diana mempertanyakan kenapa harus pindah padahal sudah ada pembukaan di Stadion Marilonga. Terus bermain di tempat lain, sebaiknya dari awal tidak usah pembukaan di Stadion Marilonga. Sudah pembukaan di situ baru main tempat lain, main sakit. Lepas itu saya pembukaan di situ, lepas itu Suradikara sekali. Sementara Ketua Panitia Penyelenggara Yohanes Albinus Minggu SPD ketika dikonfirmasi media membenarkan turnamen sepak bola antar pelajar se-Kabupaten Ende untuk sementara dipindahkan ke lapangan SMAK Suradikara Ende. Albinus mengatakan untuk Liga Pelajar tingkat SMA, SMAK se-Kabupaten Ende sedianya karena keterbatasan waktu dalam pelaksanaan di tingkat provinsi, maka panitia menyediakan dua lokasi untuk pertandingan. Albinus menjelaskan memang benar panitia sudah mengeluarkan jadwal pertandingan untuk di Stadion Marilonga. Namun dengan tiba-tiba pada Rabu 8 Juni 2022, pihak pengelola stadion dari Dinas Pemuda dan Olahraga memberitahukan kepada panitia untuk sementara dihentikan karena masih ada perawatan rumput setelah kegiatan konser kebangsaan. Albinus mengatakan awalnya panitia diminta setelah pembukaan turnamen untuk bersabar 2
atau 3 hari. Selanjutnya melalui pesan singkat dari pengelola stadion agar panitia mengatur jadwal pertandingan bermain di lapangan stadion setelah memasuki 8 besar. Ketika kami disampaikan seperti itu, kan tim-tim yang jadwal kemarin juga sudah ada di seputaran stadion, jadi bersama dengan Ibu Koordinator Pengawas Pendidikan Menengah Kabupaten Ende, ya. Jadi kami berkoordinasi supaya kita memang fokuskan saja di pertandingan di SMA Katolik Suradikarang. Kita sudah buatkan jadwal, ya, di SMA Suradikarang. Jadwalnya sudah sampai final, kita coba susun. Karena 8 besar kapan juga kami tidak tahu kapan waktu selesai 8 besar. Sehingga kami daripada panitia juga berharap-harap cemas nanti, ya sudah kita buatkan jadwal secara pasti di lapangan SMA Katolik Suradikarang. Lanjut Albinus, melalui hasil koordinasi panitia penyelenggara dengan tim-tim yang sudah dijadwalkan untuk pertandingan di Stadion Marilonga bersama Ibu Koordinator Pengawas Pendidikan Menengah Kabupaten Ende bersepakat turnamen sepak bola antar pelajar se-Kabupaten Ende akan fokus bermain hingga babak final di lapangan SMAK Suradikara Ende. RRI Ende Ropinus Gula melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.